Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas jarak pada ruang. Ya, ini salah satu bahasan dari geometri ruang yang bagian ketiga, yakni pembahasan jarak pada ruang. Nah, jarak pada ruang seperti pada pendahuluan setelah dibahas bahwa jarak ini bisa menjadi jarak antar titik, jarak titik dengan garis, jarak titik dengan bidang, jarak antar garis, atau jarak antar bidang. Nah, banyak. Nah, di sini kita coba bahas beberapa darinya. Pertama adalah jarak titik dengan objek lain. Nah, jarak titik dengan titik lain, jarak titik dengan garis, dan jarak titik dengan bidang adalah garis terpendek antara titik dengan objek lain. Nah, sebagai contoh, pada gambar di bawah ditanya jarak dari P ke garis L. Berapakah jarak dari titik P ke garis L? Maka sebetulnya di sepanjang garis L ini ada beberapa titik yang bisa kita anggap sebagai perwakilan si L. Ada P ke A, P ke B, P ke C, P ke D, P ke E. Nah, sedangkan definisi jarak itu adalah panjang garis terpendek. Nah, P kemana yang paling pendek? Yang paling pendek adalah P ke C. Nah, titik C ini pada garis L sebetulnya disebut juga proyeksi P pada L. Nah, C ini adalah proyeksi P di garis L. Nah, jarak P dengan L adalah berarti panjang P ke C. Nah, P ke C adalah jarak antara P dengan garis L. Sebagai contoh, di sini ada suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita diminta menentukan proyeksi titik A ke garis CD yang pertama. Oke, ini A. Ada garis CD. Nih, garis CD nih. Maka proyeksi A di garis CD yang mana? Ya. Berarti sebetulnya jarak terdekat antara titik A ke garis CD. Nah, kita lihat proyeksinya berarti yang ini ya. Karena menghasilkan siku-siku di titik D. Maka jawabannya adalah titik titik D. Nah, berikutnya, tentukan proyeksi titik A ke garis BD. Kita tarik garis BD nih, garis BD nih. Ini garis PD, garis PD. Proyeksi A ke garis BD berarti yang mana? Ya, berarti dia bertanya juga jarak terdekat A ke BD. Jadi kalau kita dari A ke BD, paling dekat mending kemana? Ya, tentu paling dekat lebih baik ke sini nih. Ya, ke sana. Ke titik kita misalkan namain titiknya titik O, misalkan. Berarti dalam gambar ini, proyeksi A ke garis BD adalah titik O yang ada di tengah-tengah garis BD. Di tengah-tengah garis BD kita namain tadi titiknya titik O. Nah, O adalah proyeksi A ke garis BD. Jadi kalau kita nanti ditanya misalkan berapakah jarak A ke BD, maka kita mencari panjang AO. Begitu. Atau kita balik ke soal yang awal di slide ini. Kalau ditanya berapakah jarak A ke garis CD, maka kita mencari panjang garis A ke D. Begitu. Berikutnya jarak titik dengan bidang. Nah, jarak titik dengan bidang adalah panjang garis terpendek dengan bidang. Sama ya, definisinya adalah tetap garis terpendek. Nah, garis terpendek ini pasti tegak lurus dengan bidang. Ya, tegak lurus bidang itu suka disebut juga dengan arah normal bidang. Ya, arah normal meja itu ke atas. Arah normal dinding itu ke samping. Ya, arah normal itu tegak lurus bidang. Ya, tegak lurus permukaan bidang. Nah, itu adalah arah normal. Nah, bidang dengan titik, review ya, jaraknya adalah panjang garis yang terpendek dari titik tersebut ke bidang tersebut, yang pasti sesumbu dengan normal bidang.
Berikutnya jarak garis dengan garis. Nah, jarak garis dengan garis adalah panjang garis terpendek antara dua garis. Lagi-lagi kata-kata terpendek ini muncul. Garis terpendek ini pastilah tegak lurus dengan garis-garis yang diukur jarak. Oke. Nah, salah satu pembekalan yang penting atau modal yang penting dalam penentuan jarak di geometri ruang adalah Pitagoras. Nah, Pitagoras berlaku secara umum, bukan hanya pada bidang dua dimensi. Pitagoras berlaku juga pada ruang tiga dimensi. Sebagai contoh, ada suatu balok ABCD EFGH. Dia memiliki dimensi panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm. Sesuai gambar di sini. Nah, panjang garis AF bisa kita tentukan ya ketika kita menggambar segitiga ABF. Ya, kalau kita gambar segitiga ABF, kita bisa dapetin panjang sisi AF. Kita anggap sisi AB sisi datar, BF-nya sisi tegak, dan AF sebagai sisi miring pada Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat itu. Ya, berikutnya misalkan ditanya pada ruang, berapakah panjang garis AG? Nah, kalau ditanya berapa panjang garis AG, kita dapat mencarinya dengan membuat segitiga AFG. Kita buat segitiga AFG. Nah, segitiga AFG. Nah, kita anggap nanti AF itu sisi datar, FG itu sisi tegak, dan AG sisi miring. Ya, segitiga AFG kita gambar ulang misalkan pada sini di kertas kita. AFG. Ya, tegak lurus. Ini A, ini F, ini G. AF ini nanti sisi datar. FG ini sisi tegak. Ini sisi miring yang sedang ditanya. Berapakah panjang AG? Gitu ya. Nah, Pitagoras berlaku pada kondisi-kondisi pada ruang juga. Asal kita menggunakan segitiga yang benar, yakni segitiga siku-siku. Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Pitagoras tidak berlaku pada segitiga sembarang. Segitiga lancip, segitiga tumpul tidak berlaku. Hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, di sini ada dijadikan soal ya, yang tadi. Suatu balok, ini kayaknya kita delete ya. Suatu balok ABCDEFGH memiliki dimensi panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukanlah yang pertama panjang diagonal bidang. Bidang apa? Bidang ABFE. Jadi kita lihat di sini yang A, ya yang A, kita punya bidang ABFE. A, B, F, E. Kita lihat di gambar ABFE. Panjang A ke B adalah 10 cm. Panjang B ke F adalah tinggi ya. Tingginya adalah 8 cm. Dia bertanya, berapakah panjang diagonal bidangnya? Nah, panjang diagonal bidang berarti jarak antara titik yang berseberangan. Misalkan kita tarik garis AF di sini, udah ada garis merah di sana. Nah, AF ini adalah yang ditanya. Nah, kita pakai Pitagoras. AF kuadrat adalah sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Berarti ini 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya, ini 164. Ini adalah AF kuadrat. Kalau gitu, AF-nya adalah akar 164. Kita minta kalkulator cari berapa akar 164. Maka hasilnya adalah 12,81 cm. 12,81 cm. Oke, kita masuk yang B. Berapakah panjang diagonal bidang ABCD? Oke, kita gambar ABCD. Yang B, kita punya segi 4 ABCD. A, B, C, D. ABCD. Ya, panjang A ke B adalah panjang balok 10. B ke C adalah lebar balok. Lebar baloknya adalah 6
sentimeter. Berapakah panjang diagonal bidangnya? Panjang diagonal bidang adalah jarak titik yang berseberangan. Berarti ini A ke C ini. Nah, ya, ini adalah A ke C. Maka kita peroleh panjang AC kuadrat kan sisi miring nih, segitiga siku-siku. Sisi datarnya AB. Sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Ini berarti 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti ini 136. Maka kalau yang ditanya AC, akar 136. Akar 136 adalah 11,66. 11,66 cm. Yaitu panjang AC. Yakni diagonal bidang ABCD. Nah, sekarang kita diminta mengerjakan panjang diagonal ruang balok ini. Nah, diagonal ruang contohnya adalah AG. Sebetulnya diagonal ruang itu apa saja selain AG? Ada AG, ya. Kalau kita berangkat dari D berarti DF. Kalau kita berangkat dari C, berarti CE. Atau kalau kita berangkat dari B berarti BH. Nah, ini AG, DF, CE, BH. Ini adalah diagonal ruang kalau ini. Nah, sebagai contoh, kita bukan sebagai contoh ya, kita panjang diagonal bidang. Nah, panjang diagonal ruang pada balok itu sama. Mau AG, DF, CE, BH akan sama. Ya, kita panggillah AG karena di sini garisnya sudah ada. Sekarang kita gambar segitiga AFG. Panjang AF kita sudah dapat tadi 12,81 AF ya. Sedangkan FG adalah lebarnya. Lebarnya adalah 6. Maka panjang AG adalah, nah, AG kuadrat adalah 12,81 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya adalah 200. 200. Nah, kalau begitu panjang AG adalah akar 200. Akar 200 berapa? 10 akar 2 atau 14,14. 14,14 cm. Nah, itu adalah panjang diagonal ruang dari balok ini. Ada contoh soal lain. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan rusuk 4 cm. Nah, rusuk ini berarti panjang garis-garis lurus ya. Si kubus ini 4 cm. Dan titik X adalah titik tengah kubusnya. Titik tengah kubus. Jadi benar-benar ada di tengah-tengah. Jadi X ini kalau kita lihat di gambar setengahnya TR. Setengahnya diagonal ruang tuh. Di titik tengahnya diagonal ruang ada titik X. Tentukan jarak titik R ke X. R ke X. Ini yang A ya. Ini yang untuk yang A. RX adalah setengah diagonal ruang. Berarti setengah dari diagonal ruangnya. Nah, di sini kalau kita lihat panjang P ke R, panjang P ke T. P ke R adalah, oh gimana kita menjelaskannya? Langsung saja. Sebetulnya kalau misalkan ada di sini S, S, dan S, panjang diagonal ruangnya adalah akar dari 3S kuadrat. Ini panjang diagonal pada kubus. Sedangkan panjang diagonal ruang balok adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ya.
Nah, kalau di sini sebetulnya akar dari S kuadrat tambah S kuadrat tambah S kuadrat. Oke, kalau gitu Rx adalah setengah dikalikan akar dari S kuadrat dikalikan 3 diakarkan. Akar 48, 4 akar 3. Lalu kita kalikan dengan setengah. Hasilnya adalah 3,46. Ini sentimeter. Nah, ini yang A. Nah, berikutnya berapakah jarak dari titik X ke garis PQ? Nah, kita butuh proyeksi X di garis PQ ya. Karena tadi kita bahas titik dengan garis, ya kita berarti butuh proyeksi titik tersebut di garis tadi. Nah, maka untuk menjawab soal yang B ini, kita gambar segitiga PQX. Untuk yang B, kita punya segitiga PQX. Ini X, ini P, ini Q. P ke Q itu adalah panjang rusuk 4 cm. Nah, P ke X. Ya, P ke X itu sama ya dengan jarak R ke X. Jadi kita tahu di sini 3,46. Ini juga 3,46. Nah, yang ditanya pada soal B adalah panjang garis biru ini nih yang di tengah-tengah. Nah, ini yang ditanya berapa nih? Berapa panjang itu? Maka kita laksanakan aja proses Pitagoras di sini. Ini ada X aksen. Kita gambar ulang segitiga siku-sikunya yang melibatkan titik P, X, dan X aksen. P ke X aksen berarti setengahnya 4. Berarti ini 2. Sedangkan sisi miring P ke X adalah 3,46. Oke, Pitagoras itu ya sisi datar kuadrat tambah sisi tegak kuadrat itu sama dengan panjang sisi miring kuadrat gitu ya. Di gambar ini berarti ini adalah PX aksen dikuadratkan. Sisi tegaknya adalah XX aksen kuadratkan. C-nya adalah PX dikuadratkan. Yang ditanya adalah X ke X aksen. X ke X aksen. Berarti PX aksen kuadrat pindah ruas. Ya, di sini adalah PX kuadrat dikurang PX aksen kuadrat. PX kuadrat, PKX dikuadratin. Ya, 3,46 dikuadratin. Ya, 3,46 dikuadratkan. Dikurang PKX aksen dikuadratin. Ini adalah 2 ya, 2 kuadrat. Kita laksanakan berarti ini adalah 12 kurang 4. Ini adalah 8. Nah, ini baru X aksen, X aksen dikuadratin. Kalau gitu, X ke X aksen yang sedang ditanya ini adalah akar dari 8. Akar dari 8 adalah 2 akar 2 atau 2,83 cm. Itu jawaban dari soal yang B. Baik, demikian bahasan pada kesempatan ini.